إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا billahil aliyyil azim. Jadi menyambung pembacaan kitab sebulan yang lalu, itu sudah dijelaskan tentang cara memandikan mayit dan cara mengkafan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan cara menyembahyangkan mayit, bagaimana caranya dan ada berapa takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukbaru alaihi ay al-maytu idza sulliya alaihi arba'u takbiratin, dan ditakbirkan atasnya yaitu mayit apabila disembahyangkan atasnya yaitu 4 kali takbir. Bitakbiratil ihrami, dengan termasuk takbiratul ihram. Walau kabara khamsan lam tabtul, dan jikalau kelebihan 5 kali takbir maka tidak batal. Lakin law khammasa imamuhu lam yutabi'hu bal yusallimu aw yantaziru bihi aw yantaziru liyusallima ma'ahu wa huwa afdalu. Akan tetapi jikalau imamnya 5 kali takbir dan kita tidak mengikuti, akan tetapi salam itu boleh. Ataupun kita menunggu dan salam, imam salam baru kita salam, itu yang lebih afdal. Wa yuqra'ul musalli al-fatihata ba'da takbiratil ula, dan membaca orang yang menyembahyangkan yaitu membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yazuju qira'atuha ba'da ghairil ula, dan boleh membaca Fatihah selain takbir yang pertama. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratil tsaniyah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Wa aqallus salati alaihi, dan sepaling sedikit bersalawat kepadanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Wa yad'u lil maiti, dan mendoakan untuk mayit ba'da tsalitsati, setelah takbir yang ketiga. Wa aqallut du'ai, dan sepaling sedikit mendoakan lil maiti untuk mayit Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah baginya. Wa akmaluhu, dan sepaling sempurnanya mazkurun itu disebutkan fi qaulil musannifi, pada ucapan musannif, fi ba'di nuskhil matani, pada sebagian salinan yang lain, wa huwa, dan yaitu Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta 'alamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyyun 'an 'adzabika wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa 'adzabahu wafsih lahu fi qabrihi wa jafil arda 'an dhanbihi wa laqihi bi rahmatikal amna min 'adzabika hatta tab'athahu amanan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin.
Jadi yang panjang doanya tadi yang Nong sebutkan tadi. Wa yaqulu fir rabi'ati, dan mengata pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang ketiga dan yang keempat itu mendoakan untuk mayit. Wa yusallimul musalli ba'da takbiratir rabi'ah, dan salam untuk orang yang menyembahyangkan mayit setelah takbir yang keempat. Wassalamu hunaka salami fi salatil janazati fi kaifiyatihi wa adadihi, dan salam di sini sebagaimana cara sembahyang jenazah dan bilangannya. Lakin akan tetapi yustahabbu, disunnahkan, ziyadatun, menambah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi menambah wa rahmatullahi wa barakatuh pada sembahyang jenazah itu hukumnya sunnah, bukan wajib, akan tetapi sunnah. Masalah tentang sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tadi sudah dibacakan dengan 4 kali takbir. Dan adapun niatnya untuk jenazah laki-laki, usalli fardal kifayati ala hadzal maiti arba'at takbiratin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku sengajaku sembahyang fardu kifayah untuk ini mayat laki-laki 4 kali takbir menjadi imam ataupun makmum karena Allah Ta'ala. Ada sedikit perbedaan antara laki-laki lawan perempuan. Kalau perempuan damirnya diganti, usalli fardal kifayati ala hazihil mayyitati. Hazihil mayyitati untuk perempuan, hazal mayyiti untuk laki-laki. Sisanya sama aja. Itu niat sembahyang jenazah. Dan sembahyangnya 4 kali takbir sebagaimana telah disebutkan. Dan bagaimana tadi amun 5 kali takbir, bahkan sampai 6 kali misalnya, itu sebenarnya kada apa-apa. Tapi ada 2 pilihan, antara mufarakah belain lawan imam atau menunggu imam. Contoh, kita sembahyang jenazah, sudah takbir yang keempat, imam salahnya takbir pulang yang kelima, kada ingat imamnya misalnya Allahu Akbar aja. Imamnya kan bingung kan ya. Misalnya kada ingat aja lah, kada ingat misalnya imamnya takbir yang kelima, kita ada 2 opsi pilihan, hendak mufarakah ataupun menunggu imam. Misalnya kita mufarakah, kita niat ampe bermakmuman lawan imam, salam kita langsung takbir yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hendak mufarakah, atau kita tungguin imamnya, ditungguin aja ada 4 takbir. Jadi imam takbir yang kelima kita berdiam aja, tungguin aja. Imamnya nuntung, salam imam, hajar salam juga kita. Itu yang lebih afdal, menunggu imam tadi. Dan bacaan di setiap takbir itu berbeda-beda. Di takbir pertama pian hendak ada bacaan kan Bapak. Takbir pertama bebas, hendak bacaan Fatihah kan Bapak. Dan Fatihah ini kada pasti dihendak di takbir pertama, hendak dihendak di takbir kedua, di takbir ketiga, di takbir keempat, kada apa-apa. Kada ada kewajiban menghendak Fatihah di takbir pertama. Mbak Tupang kenapa rancak tuh dihendak di takbir pertama? Alasannya simpel aja. Amun takbir pertama kosong, kenapa kada dihendak di situ? Takbir kedua diisi sholawat, Fatihah lawan sholawat kepanjangan kaina. Takbir ketiga doa, Fatihah lawan doa tak gabung kepanjangan juga. Jadi apa? Dihendak di takbir yang kosong, di takbir yang pertama. Kira-kira semua hafal lagi Fatihah lah. Hafal lagi Fatihah sudah. Takbir kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya. Kalau lebih afdal, bahasa kitanya itu lebih mulia lagi, lebih sempurna lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang lebih afdal, atau ngaran salawatnya itu salawat Ibrahimiyah. Ini cara yang biasa sudah. Kebanyakan orang pakai cara yang ini, bersambung aja. Tapi ada cara lagi yang mana membacanya itu bermandak kepada Nabi Muhammad, yaitu membacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bermandak dulu. Hanya disambung wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, bermandak. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, bermandak lagi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai habis. Jadi bermandaknya itu kepada Nabi Muhammad. Ini jadi guru ulun untuk membedakan yang mana sagin Nabi Muhammad, yang mana sagin keluarga Nabi Muhammad. Misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berilah salawat atau salawatlah kepada Nabi Muhammad. Itu sambungannya wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dan berilah salawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberi salawat kepada Sayyidina Ibrahim dan keluarga Sayyidina Ibrahim. Salawat sagin Nabi khusus dilainakan. Salawat sagin keluarga Nabi sama salawatnya sagin Nabi Ibrahim lawan keluarga Nabi Ibrahim. Bermandak juga di situ. Dan berilah berkah kepada Sayyidina Muhammad, berilah berkah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Bermandak karena berkahnya itu khusus sagin Muhammad, sagin Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, sampai habis. Itu sama berkahnya sagin keluarga Nabi, sagin Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim sama. Dan takbir yang ketiga adalah membaca doa. Sebenarnya doanya bebas, yang penting mendoakan sagin mayit. Contoh, Allahumma ighfir lahu, itu paling kurang sudah. Ya Allah ya Tuhan ulun, ampunilah bagi ini mayit. Kalau sagin binian damirnya bagian di Allahumma ighfir laha, ampunilah sagin ini mayit. Dan sepaling abdal tadi, kalau di dalam kitab Bajuri ini, Allahumma ini hada abduka wa bunu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha, sampai birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sama aja, sama-sama doa intinya. Atau yang biasa kita pakai itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang paling umum sudah. Sama aja isinya. Ya Allah ampunilah bagi ini mayit, berilah berkah kepada ini mayit, kesehatan ataupun selainnya. Yang penting mendoakan kepada mayit. Atau yang lebih panjang lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa sa'i madkhalahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'is salji wal baradi wa naqih minal khataya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abdirhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqih fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini yang umum, yang panjang. Tapi apa kalau untuk darurat, misalnya kan kita belum sempat belajar yang panjang ataupun ngalih hafal yang panjang, cukup pakai yang pendek aja, sah. Yang penting mendoakan kepada mayit. Baik yang paling pendek Allahumma ighfir lahu, ataupun yang paling umum Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau yang panjang tadi, terserah. Dan takbir yang keempat masih membaca doa juga. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini yang panjang. Kalau yang pendek itu biasanya Allahumma la tahrimna ajrahu wala taqdimna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian setelah takbir yang keempat salam. Salamnya sunnah membuat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kiri. Tuntung makan dulu imam salam, hanya kita salam. Ini ulun banyak melihat orang
imamnya belum nuntung salam, yang makmumnya sudah salam dahulu. Banyak melihat. Contoh imam salam pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya imam. Dan makmum umpatan juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya yang lebih utama itu dulu imam. Imam nuntung salam kiri kanan, hanya kita umpat salam. Muliakan imamnya, beradab lawan imam. Jangan kita mengumbai imam. Imam salam, salam juga kita. Tuntung akan dulu rukun imam hanya rukun kita. Sebagai makmum dituntung akan juga. Dan sedikit juga kayak Pak, misalnya sembahyang tuh. Sembahyang fardu kifayah sampai ke tanah. Misalnya rumahnya hibah, misalnya kan jemaahnya ratusan. Kada mungkin ditampung serumah. Kada muat. Misalnya kan sampai ke tanah, misalnya kayak Pak, apakah boleh pakai sandal ataupun bealas kayak Pak? Boleh aja. Bersandal boleh, yang penting jangan dicolok. Nah, jadi misalnya kita bersandal ya, sandal kita jangan dipakai kayak ini. Amun kita sembahyang pakai kayak ini diragukan, di bawah sandal ini rigat kalau kupindah benajis. Kalau kita pakai benajis artinya kita sembahyang membawa najis. Orang sembahyang membawa najis kada sah sembahyangnya. Jadi kayak Pak, kita jejak. Nah, bealas sandal sama kayak kita sembahyang biasa. Misalnya kita sembahyang tempatnya misalnya hibak di tai cacak, kada pernah disapui, kita ampar sajadah, kita jejak di sajadah tuh kada apa-apa, sah aja kita sembahyang walaupun bawanya benajis. Yang penting kada kita bawa najisnya. Berbeda hal lawan kita pakai. Amun kita pakai artinya kita membawa najis dalam sembahyang tadi. Itu perbedaannya. Simple ya. Jadi apa? Dijajak. Ibaratnya tuh kita bersajadah, cuman sakit bawa aja. Soalnya orang fardu kifayah kada pakai ruku, kada pakai sujud. Amun ada nang pakai sesat tuh imamnya. Jadi fardu kifayah itu berdiri aja. Artinya apa? Tempat sembahyangnya itu, tempat kedudukan seorang itu, tempat kita berdiri itu adalah mahal sembahyang kita, makan tempat sembahyang kita. Jadi di tempat itu juga kita lapisi, walaupun di bawahnya benajis. Nah, itu jelek. Kita belik-belik ya nanti. Jadi kayak apa lagi? Mbak Tupang kayak Pak, misalnya mencium, nih sedikit lah membahas sebelum-sebelumnya lagi. Mencium mayit nang sudah diudui kayak Pak, batal kau wudunya kada? Sudah dijelaskan. Betakan. Mencium mayit yang sudah diudui, misalnya bukan mahram, itu kada membatalkan wudu mayit. Tapi nang mencium betal. Misalnya kan sepupu sekali mencium mayit tuh betal, sepupu sekalinya nang betal, mayitnya kada betal, kada usah lagi diwudui pulang misalnya. Nah, kada usah. Tapi kalau mahram misalnya ading kakak, mama abah, acil, paman mencium si mayit, misalnya mayitnya lakian nang mencium acil kada betal, soalnya mahram. Sama kayak orang hidup. Nang betal itu ketika apa? Lain mahram nang mencium. Dan nang mencium nang betal, mayitnya kada betal, soalnya mayitnya kada tahu napa-napa lagi dah, kada bersyahwat. Dan sedikit lagi masalah adab. Adab sembahyang itu ada adabnya. Orang masuk ke dalam WC ada adabnya, keluar daripada WC ada adabnya. Sebagaimana jerulun tadi, tuntung akan dulu rukun imam, hanya rukun kita sebagai makmum. Kita harus beradab lawan imam. Imamnya tuntung akan hanya kita begawi. Jangan dituntung akan kita bembe lawan imam. Itu nang salah. Harus ada adabnya. Sedangkan masuk ke dalam WC ada adabnya. Sebelum WC apa? Baca doa. Masuk pakai betis kiri, ada adabnya. Adab di dalam WC apa? Kada boleh bepandir. Pakai alas betis, pakai alas kepala, ada adabnya. Keluar WC, keluar pakai betis kanan berdoa, ada adabnya. Masuk ke dalam masjid pakai betis kanan berdoa, ada adabnya.
Semuanya ada adab. Apalagi ini parak bulan Maulid, ulun anak madai sedikit. Bulan Maulid, amun orang bermaulidan jangan digantungi di atas loh. Ini banyak kejadian. Untuk kita aja lah, untuk kita dimohon jangan bergantung di atas. Apalagi harapan orang asyrokal misalnya berebutan. Ini kita ngaranya kada beradab lawan maulid. Kita bermaulid sagin siapa? Sagin Nabi Muhammad. Sedangkan kita harapan asyrokal, harapan orang harami babcian berebutan. Bahkan misalnya tukang hapsinya berebut juga misalnya. Kada bujur-bujur artinya apa? Maulidnya kada bujur-bujur. Itu ngaranya kita beradab, kada beadab. Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Az-Zahrul Basim, kitab tentang akhlak atau adab orang yang bermaulid itu kayak apa? Orang bermaulid duduk di bawah, kita duduk di kursi, itu kada beadab, sudah termasuk. Orang duduk di bawahan semuaan, misalnya kita disediakan kursi, duduk juga di bawah, jangan duduk di atas. Walaupun sudah disediakan orang, itu ngaranya kita kada termasuk adab lawan orang yang bermaulid. Kayak tujuan misalnya kan kita tadi haratan bermaulid berebutan. Nah itu tak salahnya. Amun pian hendak berebutan juga tuntung makan dulu bermaulid. Sudah nuntung bermaulid, nuntung berdoa, nuntung sarabaan, hanya pian berebut, sarapian aja lagi. Ada masalah juga ulun. Ampun orang. Lawan masalah sedikit tentang hukum. Hukum Islam itu ada 5, bujurlah. Hukum Islam ada 5, fardu, haram, makruh, mubah, lawan sunnah. Kalau fardu sudah pasti fardu. Artinya apa? Wajib dikerjakan, ditinggalkan mendapat dosa. Perintah dari Allah dan perintahnya ini keras. Seperti sembahyang. Kayak apapun orangnya uzur tetap diharuskan sembahyang. Orang sakit betis sembahyang kada kawa berdiri, berduduk. Orang sembahyang kada kawa berduduk, bertelantang. Kada kawa bertelantang misalnya stroke, pakai kelipan mata. Kada kawa juga sembahyang akan mati orangnya tahu. Itu fardu. Kalau haram sebaliknya. Haram apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Haram ini jelas sudah seperti apa? Mencuntan, mencuri, itu haram. Sehingga ada malah namanya mencuntan. Jadi apa? Haram itu jelas sudah kebalikan daripada fardu. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Artinya apa? Menggawi sunnah boleh aja, meninggalkan sunnah boleh aja. Jangan gara-gara sunnah tak kalahi. Misalnya gara-gara mengarasi sunnah aja sabuting misalnya kan, tak kalahi satu kampung. Misalnya mudarat kada usah. Tapi selama baik-baik aja digawi. Contoh sunnah memanjangkan jenggot, sunnah. Misalnya jenggotnya sabiji 2 biji kada baik, cabut aja. Misalnya tumbuhnya kada rata, tumbuhi rata misalnya kan. Sunnah berjenggot misalnya, kada wajib. Amun wajib berjenggot artinya apa? Nang tuha-tuha nih wajiban berjenggot, tapi apa? Sunnah aja, boleh dicukur. Ulun banyak mendengar orang mengadakan berjenggot tuh wajib aja. Takutan salah. Jadi berjenggot itu hukumnya sunnah. Dan yang ketiga adalah apa? Makruh. Makruh ini apabila ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan kada berdosa. Digawe kada apa-apa, ditinggalkan berdosa. Contoh kayak Pak berokok. Saya kan cipes-cipes. Kada bisa Bang Lana. Misalnya kan berokok, rokok itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh, ditinggalkan apa? Berpahala, dikerjakan kada apa-apa. Artinya orang berokok kada apa-apa. Yang maulah rokok itu kada boleh karena ada sebab. Apabila rokoknya karena maulah penyakit, orangnya sudah berpenyakit berdahulu. Misalnya basma, dipaksanya berokok misalnya. Batuk-batuk misalnya sakit paru-paru, itu haram. Karena apa? Menyakiti diri sendiri. Dari makruh ke haram. Bahkan dari mubah bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Contoh apa? Mubah, main HP. Main HP hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Pian anak WA, main game, main apa, boleh. Yang penting apa? Jangan limpua pada waktu bermain. Misalnya, pian main mulai jam 11 sampai jam 2. Main HP, kada ingat sembahyang, hukumnya makruh. Kenapa? Karena
melambatkan sembahyang, walaupun pian jangan sembahyang jam 3-nya misalnya, sembahyang zuhur, hukumnya makruh. Dan apabila sampai limpua pada waktu zuhur, siang matan subuh misalnya sampai kamarian main HP aja terus, ini haram. Karena apa haramnya? Karena membuat kita meninggalkan sembahyang, melalaikan sembahyang. Padahal semua pekerjaan yang ada dalam hukum tuh mubah aja. Contoh seperti main biasa, bermain-main itu mubah aja. Ada waktunya menjadi haram, ada waktunya menjadi makruh. Ketika apa? Ketika kita lupa memakai waktunya tadi. Kita misalnya sampai melupakan sembahyang, hukum permainannya haram apabila sampai meninggalkan sembahyang. Dan bahkan makruh ini bisa jadi sunnah juga. Contoh kayak apa? Nang mubah ini bisa jadi sunnah juga. Kayak apa? Contoh makan hukumnya mubah. Kadang makan kada apa-apa pian mati orang jangan 2 hari 3 hari kada makan. Mubah aja makan ini. Dan kayak apa cara maulah jadi sunnah? Bebacaan. Makan bebacaan sunnah Nabi. Jadi apa? Sunnah bebacaan. Artinya dapat pahala makannya. Misalnya makannya lagi diniatakan. Misalnya dengan aku makan ini mudahan aku giat beribadah. Dengan berkat minum ini mudahan aku rajin beribadah. Itu jadi pahala makannya. Mendapat pahala dengan sebab yang mubah ini. Jadi yang mubah ini yang bahaya. Mubah ini bisa jadi makruh, bisa jadi haram, dan bisa juga berpahala. Tergantung kita memanfaatkannya. Contoh lagi main kartu. Main kartu itu sebenarnya mubah aja. Yang haram itu apabila ada hukumannya berupa materi ataupun fisiki. Contoh berupa fisik, apabila main kartu kalah jongkok, haram hukumnya. Ulun jelas saja sini. Apabila main kartu berhukum, ada hukuman misalnya jongkok secara fisiki itu hukumnya haram. Bahkan misalnya secara harta, misalnya taruhan, itu sudah jelas haram, masuk ke dalam judi, masuk ke dalam dadu, main dadu, haram hukumnya. Di sini kita jelas saja. Itu hukuman secara fisiki, kada boleh juga. Pokoknya kalau hendak main biasa. Kada rame. Dia sih itu anak mainan. Nang salah nang main juga. Itulah sedikit aja situ. Cukup situ aja dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kembar. Nah, tukang kita Pak Kembar. Satu lagi tukangnya. Bayu lagi ngelot. Pembangunan pondok pesantren hari ini masang batako. Nah, ini guru pengasuh betel. Kita begulung berdua nabi ini begulung terus lihat tangan katuran betulun wae aja ini tangannya kurang sakit belakang sakit kan aja salah aja yang berarti urut di Japan nyampe itu aja katur aja ada ini dapat tiga ini itu tangis cungunan ya aku kada akan sakit itu bakal ada pajangannya harap itu jadi seperti itu jangan betul itu mengenai cungunan Melangsir batako, semen, terus pemasangan apa ini papan nama pondok pesantren. Yayasan Pondok Pesantren cabang. Nah, ya maju. Terus genal aja menarik. Udah apa? Awak genal aja juga. Kurang angkat, kurang
Ini mah yapok deh. Ada talo angkat kalau bina apa? Jangan campak dulu. Ayo kati dulu. Guru Mantem datang dana. Nah, beliau ini menarik angkung. Pelambet ngedit. Bagian absen Satu, dua, tiga. Ya, balapan. Oh, mah ini gana penariknya nah. Penariknya apa? Seangkong lawan dua karung pasir. Guru. Pokoknya kan tahu dokumentasi aja. Saya sama penting. Jangan aku beres sih bukan main do. Jangan lupa mulai nombor. Ayo. Nah, di pang nih pelangsiran pasir. Pak, sini Pak.